Selanjutnya sesi akan kami serahkan secara penuh pada Bapak dan Kak Gilbert. Kami persilakan. Oh iya, selamat siang ya. Ini siang semuanya dengan Bapak, Ibu guru dan semua rekan-rekan tim ya yang udah membuat acara seperti hari ini. Aku pribadi sebenarnya nanti pengen kasih satu kayak applause untuk tim karena ini cukup bagus ya arrangementnya. Aku udah ngikutin school fair dari offline dan online selama hampir 10 tahun terakhir dan aku merasa bahwa hari ini cukup bagus arrangementnya sangat-sangat rapi dan semoga anak-anak juga antusias gitu ya. Oke, hari ini akan aku share sedikit mengenai Asia Pacific Uni, tapi ada satu hal yang aku bisa janjikan ke teman-teman. Nah, di mana presentasi ini aku sudah mungkin akan fokus ke lebih edukasi, yang di mana kalian tidak akan mendengar lebih banyak hard sell atau marketing promotion. Kenapa aku memutuskan itu? Karena mungkin presentasi hari ini akan lebih dominan untuk kalian melihat 10-20 tahun ke depan. Untuk kalian benar-benar mulai mungkin sedikit serius deh. Kita hanya ngambil 15-20 menit serius aja, melihat kira-kira apa yang akan aku share itu oke nggak? Bisa dicerna nggak gitu ya. Nah, tadi juga udah dikenalin, aku nggak sendiri. Kasih aku waktu untuk share screen, jadi teman-teman bisa melihat. Sebentar, share sound. Oke, sebentar. Oh iya, bentar ya, salah tadi. Oke, sama Gilbert standby ya, kita ngobrol bareng juga ya, Bud ya. Oke, Oke, go. Oke, Gilbert bantu aku, Thomas, sudah full screen di tempat kamu? Sudah. Udah ya, berarti kita mulai ya, aku coba ya. Jadi nanti kan tadi ya Gilbert ya, kita akan ada sharing session yang cukup panjang. Jadi ini biar teman-teman di jam, ibaratnya udah hari Minggu, udah hari Minggu di jam-jam yang dimana kita habis makan siang dan itu pasti kalau nggak ngantuk nggak mungkin lah gitu ya. Kalau 90% dari kita nggak ngantuk itu nggak mungkin. Nah, karena kita bukan kayak ini super power gitu. Anyway, welcome to Malaysia. I think salah satu kampus yang kalian udah dengar banyak juga. Kemarin-kemarin saya udah ngelihat pergerakan, kita bilang update juga ya dari sosial media, dari teman-teman yang lain. Kalian udah pernah mendengar beberapa kampus seperti Taylor University, seperti UCSI. Yes, hari ini mungkin penutup kalian akan melihat Asia Pacific University. Ya, salah satu kampus yang kalian boleh pertimbangkan. Aku nggak sendiri tadi ya, ini ada Gilbert. Sorry, ini foto terakhir, baru aku copy-paste. Ya, makanya agak blur. Ya. Di sini ada Gilbert, alumni. Gilbert, mungkin kamu alumni di tahun berapa ya? KEKL 2020. Boleh, Gilbert, kenalin dulu deh bentar gitu. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku KEKL 2020, nama aku Hilarius Gilbert Wijaya, biasa dipanggilnya juga Gilbert. Aku sekarang ada di semester 3 atau di year kedua di jurusan e-business di Asia Pacific University. E-business, good. Ya, nanti kita siapin ya materi yang kamu pengen kayak sharing gitu ya. Kenapa aku ngundang kamu untuk kita berpartisipasi supaya teman-teman bisa ngelihat kamu apa yang udah kamu kontribusikan selama pandemik ini. Kamu juga bagaimana perjalanan kuliah kamu. Itu kayaknya banyak orang pasti penasaran gitu. Ya, oke. Gilbert mungkin take a hold 10 menit kasih ke Thomas share sedikit ya buat mereka dulu. Oke, go. Oke. Hari ini aku tahu kalian udah dengar Malaysia bukan negara yang kita bilang baru. Semua orang udah tahu. Cuma sebenarnya jujur ya, pada saat negara tujuan untuk menentukan nanti teman-teman akan kuliah di Indonesia, di hometown, di home country, atau di Malaysia, atau di Singapura, atau di Australia dan New Zealand, atau di Europe dan UK, atau di US dan di Kanada. Yes, itu adalah negara-negara top tujuan kuliah. Tapi kalian harus realistis dalam menentukan tujuan sesuai dengan kemampuan kalian. Tujuan sesuai kantong kalian dan otak kalian. Dua ini yang menentukan. Kenapa aku ngomongin dua otak dan kantong? Karena dengan adanya kantong, kemampuan dari keuangan orang tua. Kedua, dengan adanya ke otak, kemampuan dari akademik kalian. Dua-dua ini harus punya modalnya. Jadi kita nggak bisa hanya bermimpi kosong, bangun udah nggak ada realistis gitu ya. Aku tahu bahwa 95% kalau ditanyain mau kuliah dengan beasiswa, pasti semua akan jawab iya, 100% malahan. Ya nggak bakal ada orang ini. Tapi kalian harus realistis dalam melihat value dari diri sendiri.
Tidak ada orang yang semuanya juara satu. Tidak juga semua orang tajir, mampus, sultan Semarang. Enggak. Semuanya mempunyai level pendidikan yang berbeda, level keuangan yang berbeda. Jadi, yang pas aku share ke gini adalah kita harus realistis dan harus mature, dewasa. Jangan mungkin temen aku lebih hoki ya, keluarganya lebih mapan, dia kuliah ke Australia, bayar 2-3 miliar, tidak masalah, dan kamu jealous. Akhirnya kamu memberi tekanan ke orang tua, jangan. Tapi kamu harus cari alternatif. Artinya, nah oke, ada kantong dan otak. Kalau misalnya aku pengen kuliah jauh-jauh yang mahal, aku harus punya kantong, setuju. Ya, aku harus bayar dana itu, biaya kuliah itu, biaya hidup, biaya kuliah. Tapi kalau aku dananya kurang, kantongnya nggak terlalu tebal, bisa nggak tetap kuliah dengan jauh, kuliah tempat yang jauh gitu, destinasi yang jauh? Bisa jawabannya, dengan otaknya diasah, akademiknya. Berarti kamu harus capai ya, dengan kerja keras, nilai kamu tinggi, keluar dari sekolah, cari beasiswa di mana-mana, dan pasti bisa dapat selama otak kamu dan value kamu ada. Aku suka pakai otak karena mungkin lebih lucu aja gitu ya, karena itu realistis. Akademik kamu tuh realistis, nggak bisa bohong. Ya, makanya dari itu intinya dan negara tujuan didasarkan oleh kantongmu dan otakmu. Kalau kita ngomongin Malaysia, apa artinya? Simple, dia nggak membuat kantongnya kering. Tapi secara akademik, kampus-kampus yang harus sudah presentasi ke kalian, termasuk aku hari ini, Asia Pacific Uni, diakui internasional. Taylor's, UCSI, APU, dan mungkin Sunway dan yang lain ya. Aku bantu promosi juga. Dan oke gitu, it's a good university. Nah, yang terakhir adalah alternatif. Misalnya teman-teman memang mimpinya pengen ke Australia, tapi kendala di kantong dan otak, gak apa-apa, jangan berkecil hati. Kita buat alternatif, cari solusinya dengan pathway program. Artinya bisa saja transit dulu kuliah di Malaysia 2 tahun, 1 tahun lagi endingnya ke destinasi akhirnya ke Australia. Dan itu bisa. Jadi sebenarnya banyak sekali packaging atau program-program yang sudah dibantu ya oleh universitas dalam, kita bilang bukan hanya beasiswa, tapi kamu juga bisa dikasih fleksibilitas. Kuliah di Malaysia dulu, nanti baru ke tujuan akhir. UK atau ke Australia, ya silakan. Oke, yep. Kalau ngomongin APU, udah deh, kalian googling aja lah. Nggak usah terlalu ini dengerin banyak. Ini kita bilang salah satu kampus yang akreditasi not bad. Ranking juga lumayan. Kita kerja keras juga. Perfect belum. Ya, nggak ada kampus yang perfect lah ya. Kalau ada orang ngomong, aku kampus ranking 1, dan kamu kejar ke sana ranking 1, tapi tidak melihat visi dan misi 5-10 tahun ke depan, nah nanti kamu bisa stuck. Jadi oke, untuk ranking akreditasi, kita sudah di satu level yang cukup bagus. Tapi kalau ngomongin strategi, nah mungkin dengan kalian sudah mendengar segitu banyak universitas dari 1 minggu terakhir, yang di mana 100% universitas representatif akan bilang kampus mereka terbaik. Gak ada yang ngomong kampusnya jelek. Gak bakal ada, nggak, itu bakal dipecat mungkin besok. Ya. Dan ini akan membuat kalian menjadi orang yang lebih dilema. Kenapa dilema? Karena semakin banyak informasi yang kalian serapin, tanpa ada tujuan, kalian otaknya nggak cukup kapasitasnya. Maka dari itu, aku berpikir terus bagaimana buat kalian mungkin, semoga 30 menit ini selesai, tapi ada satu poin yang kalian dapat gitu ya. Aku pengen. Nah, hanya ada 3 ini. Yang menurut aku strategi APU sejauh ini yang membuat Asia Pacific Uni sukses, yang bisa membangun ini sampai 10-20 tahun ke depan adalah hal simple. 1 di professionalism, kedua di multicultural learning environment, dan ketiga adalah study program yang mendukung industri 4.0. Simple. Dengan professionalism, kita meminta teman-teman kayak Gilbert, meskipun online, tapi teman-teman yang sudah di Malaysia pas kuliah harus berpakaian lebih sopan. Ya, berpakaian rapi dan ganteng dan cantik bukan berarti kamu akan makin sukses, enggak. Tapi kadang-kadang opportunity bisa datang aja dengan orang melihat kamu, he is a professional, she is a professional, she looks professional. Jadi orang sudah mulai admire duluan. Dan kamu pribadi yang secara tidak langsung berpakaian lebih sopan, kamu ada namanya confidence levelnya meningkat. Secara alam bawah sadar, kamu nggak nyadar bahwa berpakaian rapi, psikologi kamu membuat kamu jadi ada confidence level. Nah, ini yang teman-teman aku pengen kasih tahu bahwa
Yes, kayak Mark Zuckerberg pakai kaos aja dia sukses. Bukan berarti hanya harus pakai sopan kamu sukses, enggak. Kita hanya pengen ngelatih ataupun kayak raising up your confidence level. Itu satu. Strategi simple, hal yang simple, tapi memberikan impact yang besar. Nomor satu. Kedua, presentasiku nggak panjang. Kedua, multicultural learning environment. Ini aku udah share ke Gilbert sama teman-teman yang lain, kayaknya udah panjang, kayak mungkin udah bosen. But I still believe this. Karena kenapa generasi aku dengan Bapak Guru kalian mempunyai, aku dan Bapak Guru dengan kalian mempunyai generasi yang berbeda. Jadi apa yang kita alami di dalam kuliahan, pada saat kita kuliah, pada saat kita jalani hidup 15-20 tahun yang lama, berbeda. Karena kenapa? Kalau kalian generasi Z, itu akan menghadapi satu tantangan besar namanya globalization, global challenge. Ya, globalisasi mendunia secara global. Artinya kalian akan mulai berkolaborasi. Sorry ya, maaf agak ini. Sorry ya, aku lupa matiin nih, sorry. Kalian akan berkolaborasi. Untuk kenapa? Karena di zaman yang masa depan ini kompetisi selalu akan makin kenceng. Indonesia juga salah satu negara yang diseganin, cuma kita masih cukup pelan di human capital. Nah, jadi dan kita berharap mungkin ada beberapa anak-anak Indonesia yang memilih kuliah, dan seandainya dia milih Malaysia dan APU, kita pengen ngebangun lingkungan ini supaya kalian bisa making the world a smaller place. Learn with your neighbor, learn from other countries, learn about the cultures. Jadi suatu hari apa yang kalian dapatin adalah mindset, a proper and open mindset. Kita pengen. Kalau mindsetnya mungkin nanti bisa dipropaganda, mungkin bisa dipakai untuk politik, dan itu berarti kita punya mental lumayan lemah gitu. Ya jadi kenapa aku ngomong bahas ini agak panjang, karena selalu pas aku sharing sesuatu harus ada social impact, dan aku berharap pas kalian ternyata memilih Asia Pacific Uni, impact-nya adalah buat kalian bisa menghadapi global challenge. Itu poin kedua dari multicultural learning environment. Terakhir, ini presentasi terakhir sebelum aku akan ke Gilbert. Cuma terakhir agak sedikit panjang, gitu ya. Karena ini paling penting dari semua presentasi. Study program 4.0. Kenapa? Karena kita udah nyadar, ya. Pada saat industri berubah, semua orang nyadar deh, gitu ya. Teman-teman mungkin udah ngelihat banyak informasi. Sorry, kepencet. 4.0 everywhere in some certain country. Aku minta permisi bentar ya. Kayaknya, maaf, kelalaian nggak lupa matiin WhatsApp. Sebentar ya. Sorry ya, it happens karena kita lupa matiin WhatsApp, jadi agak keganggu. Oke. Di 4.0 untuk kalian adalah, yuk kita lagi ngobrol gini. Mungkin sebelumnya banyak kampus ngobrolin jurusan mereka. Yes, itu penting. Tapi paling penting hari ini adalah kita pahamin dulu macro environment atau panggilannya external environment. What happened outside there? What have been changed? Apa yang sudah berubah? Karena yang berubah di luar sana itu, dunia dan industri akan menentukan masa depannya kita. Oke? Sorry ya, Ko Thomas agak serius ya, karena ini akan menentukan masa depan kita dalam hal pada saat industri berubah dengan masuk ke dunia cyber, ke big data, ke AI, ke benda pintar atau IoT, itu akan memberikan dampak besar kepada pekerjaan. New technology akan ada new opportunities. Dan new opportunities akan diambil oleh segelintir manusia menjadikan new jobs. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang masih baru selesai sekolah, pasti tidak ada confidence untuk berpikir sampai sana. Makanya hari ini aku pengen kalian, yuk open the eyes just for a while and think about it. Make sense nggak? Kita ngelihat di sini. Akan ada perubahan dunia besar setelah post-COVID-19. Akan ada juga restruktur dari perusahaan-perusahaan. Aku akan play video. Gilbert bantu aku cek sound-nya. Ya, kira-kira sounding-nya. Kita lihat 2 menit video. Ya, silakan. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies.
The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Yep, itu quick banget karena waktu kita nggak banyak. Intinya adalah poin-poin yang akan aku bawa buat kalian ada. Satu adalah global shortage dengan beberapa certain skills. Itu membuat kekurangan manpower atau kekurangan skill dari lulusan-lulusan sekarang, bahkan dari calon-calon karyawan. Kedua, target mereka sampai 2025 akan mengupgrade 70% karyawan yang sekarang ini. Ya, upgrading and reskilling the workforce. Ketiga, salah satunya juga akan meminta bantuan dari pemerintah dari segi pendidikan. Yes, tapi itu membutuhkan waktu. Dan ini akan lagi dilakukan oleh semua negara di seluruh dunia. Oke. Nah, kenapa aku share ini? Kenapa ini membuat kalian penting di bagian external environment? Supaya kalian benar-benar melek mata bahwa perusahaan sekarang semua lagi upgrade skill-nya mereka. The moment mereka lagi upgrade, the moment di 2025 kalian akan ketemu di perusahaan itu, mereka udah makin canggih. Dan kalian baru menjadi orang ataupun lulusan yang fresh, menginjak pertama kali di lapangan pekerjaan. Nah, inilah kita bilang sometimes, kalau salah jurusan, hanya karena masuk ke kampus yang menjanjikan kalian ranking nomor 1 dan bla bla bla, dan atau kalian masuk ke kampus karena menjanjikan kalian beasiswa tinggi, tapi kalian miss out hal yang paling penting di bagian jurusan, and you will come and face the regrets. Dan regret ini, penyesalan ini akan datang nggak hari ini dan tahun depan, akan datang di 4-5 tahun ke depan. Nah, inilah kira-kira penting, makanya aku pengen kalian screenshot di sini, ini jawabannya, dan sudah tersedia oleh pakar ekonomi dunia, World Economic Forum, ya, growing job demand born, karena menggantikan decreasing job, pekerjaan yang repetisinya tinggi. Oke, dan growing job ini sampai 5-10 tahun ke depan, trennya di depan, bisa future of work, ya, post COVID-19, itu masih technology related. Jadi kalau teman-teman nanya, misalnya mau apa kira-kira prospek untuk karir selama 10-20 tahun ke depan, to be honest, itu masih technology related. No matter what, finance have to be technology related. IT, yes, they are technology. Business, digital marketing, digital transformation. Engineering, it has to be mechatronic, robotics. Okay? Mungkin chemical, you have to go for chemical engineering with technology. Semuanya harus ada namanya technology related. Ya, itu kira-kira tren kalau misalnya membawa kalian ke 5-10 tahun ke depan. Jadi di sini ada beberapa kayak big data, AI, cyber security, itu adalah top 3 dari
booming, yang akan booming, yang akan dicari oleh banyak sekali perusahaan, termasuk technology company. Ya, sampai ke fintech, sampai ke digital marketing, dan aku akan sisain 10 menit terakhir di mana Gilbert sudah kuliah di digital business, ngikut kompetisi juga. Nanti dia akan sharing bagaimana dia mungkin secure ya dana dari startup, mungkin berapa ribu ringgit gitu. Oke? Yap, ini sekitar kira-kira top 10 jurusan yang ada di APU, dan sebenarnya kita masih ada 90 jurusan lebih. Aku nggak share satu-satu lagi, ya kita ada shortage dari waktu. Even psikologi kita siapin di bagian cyber psychology, ya kita akan ngobrol lebih lanjut mungkin kalau ada sesi berikutnya, cyber psychology, industrial design, and yes, kita masuk a quick tour sebelum aku panggil Gilbert. Quick one. Kira-kira ini kampus yang mencoba untuk membuat kalian nyaman dari segi fasilitas dan semuanya pasti ya, dan mendukung juga di bagian teknologi. Jangan-jangan harus ada jurusan yang bagus, pasti harus didukung oleh fasilitas yang bagus. Nah, ini salah satu investment besar yang kita sediain buat semua mahasiswa. Bahkan the first in Asia yang mempunyai mixed reality studio, ya augmented and virtual reality. Terus ada classroom, beberapa seating arrangement yang berbeda, sedikit lebih cozy, play with a lot of colors. Library juga sama, ada smart TV untuk membuat kalian lebih nyaman dalam berdiskusi. The center point, ambience-nya kita kangen, udah hampir 1,5 tahun nggak ngelihat keramaian seperti ini, but still kita looking ahead, kita looking forward. Gitu. Even tempat tinggal yang kamar sendiri, kamar berdua, standar lah ya, semuanya udah ada dapur, laundry area, dan segala macam. Bahkan sampai kerja working closely dengan company dari Indonesia sendiri dan juga dari multinational all around the world. Sebenarnya banyak banget company-nya. Kita juga ada job portal membantu kalian dalam job placement dan internship placement. Oke, untuk persyaratan masuk simpel-simpel aja sih, sama aja 70 ke atas, nanti dibutuhkan IELTS. Ya, sampai ke beasiswa juga ada up to 15% ke 30%. Dilihat dari nilai 80, 85 dan 90. Gitu ya. Nanti boleh nanya juga Gilbert ada beasiswa nggak ya? Ko Thomas agak lupa kemarin kan 15-20. Oke, yuk kita mungkin nggak terlalu panjang lebar. Kita ngobrol biar kalian makin dapat insight-nya gitu ya. Bagaimana kalau kita ngobrol dengan Gilbert? Aku panggil Gilbert sekarang. Halo Gilbert. Halo Ko. Yes, Gilbert. Sorry, Thomas ngambil 15 menit memastikan memastikan teman-teman di sini tahu dulu external environment sebelum memilih kuliah gitu ya. Gilbert, 10 menit let's spend sebelum nanti kita ke Q&A ya. Ko Thomas coba kasih beberapa pertanyaan buat mungkin teman-teman pengen dengar gitu ya. Pastinya Gilbert itu dulunya aku yakin ya, Ko Thomas yakin kamu bukan memilih Malaysia. Pasti ada beberapa pilihan. Gimana sih proses untuk pemilihan dan pemilihan kuliah gitu? Oke, aku sedikit cerita ya, Ko. Jadi dulu itu aku berpikiran kan, Ko Thomas tahu sendiri, aku sama teman-teman ada beberapa teman yang sampai sekarang juga ngikut ke Malaysia, dan kita kan ada teman. Dulu itu pertama kali aku berpikiran untuk masuknya kalau nggak Prasetya Mulia, Prasmul itu atau UPH. Oke. Cuma kemudian aku ketemu Ko Thomas, kita ngomong-ngomong kan. Kemudian Ko Thomas bilang, kita kuliah itu kan bukan untuk masa sekarang, tapi kita kuliah kan untuk masa ke depan. Kalau kita cuma kuliahnya biasa-biasa aja, bukan menghina Prasmul atau itu, mereka juga universitas baik. Cuma kalau kita lihat sekarang, masa depan itu kan kita dunia sedang menghadapi namanya dunia digital. Kita kalau cuma hanya sekolah biasa, bisnis atau IT doang, itu sama aja kita sudah menjalani sekarang. Tapi kita harus lihat untuk masa-masa ke depan. Kita nantinya 5-10 tahun ke depan kita adalah fresh graduate. Fresh graduate itu kita setelah lulus, kalau kita tanpa bekal yang siap, tanpa bekal digitalisasi yang siap, kita mau jadi apa? Seperti itu. Makanya Ko Thomas bilang, oh Gilbert, kamu lebih baik yang sekarang itu yang akan berkembang di masa ke depan adalah pada saat itu ada e-business. Jadi karena aku basicnya adalah dulunya KEKL IPS atau dari kelas IPS, makanya aku berpikiran ke arah bisnis. Kemudian Ko Thomas jelasin kalau e-business di APU itu seperti ini. Kita belajarnya tuh banyak hal yang mempersiapkan untuk kita setelah fresh graduate, setelah kita lulus, let's say S1 dari APU, kita nggak bisa lulus dari universitas terus kita pulang, kita nganggur di rumah, kita kan nggak bisa. Jadi kita memang harus mempersiapkan masa-masa yang depan itu setelah kita lulus,
apa yang kita bisa kontribusikan dalam diri kita untuk membangun dunia ini. Seperti itu, Ko. Tapi kalau kita ngobrolin kan ngerti, kalau kita kan kamu tertariknya karena jurusannya dan kamu juga pengen kayak men-challenge kan ya, challenge diri sendiri untuk keluar. Nah, tapi kalau ngomongin Malaysia, kenapa nggak mungkin ke Singapura atau mungkin ke lebih jauh lagi gitu? Oke, kalau aku berpikiran negara manapun oke kok. Ya. Cuma karena kita ketemu dulu dan dari Kotoma menyatakan bahwa EPU itu kan punya skill yang baik juga, yang lebih unggul dibanding yang lain. Yang lain baik, tapi ini kan lebih unggul. Makanya kita secara pribadi aku mau berpikir, oke lah, let's say aku start from Malaysia. Kita lihat apa yang kita bisa ambil, kita pelajari, kemudian kita bisa terapkan. Seperti itu, kok. Oke. Tapi anggap kamu ngomongin Malaysia gitu ya. Nah, sejauh ini kamu masuk ke satu era yang paling challenging, di mana di 2020. Itu the most challenging yang membuat banyak sekali juga ya orang-orang masih mengundur ke kuliah, nggak kuliah-kuliah sampai hari ini, selalu berpikir pandemi akan over dalam 1-2 bulan gitu ya. Dan tapi kamu tetap akhirnya go with that gitu ya, selama setahun. Gimana feelingnya nih? Yeah. Kalau aku kelebihan dan kekurangannya gitu ya, aku. Kalau aku merasa online itu juga online atau offline selama kuliah itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, positif and negative sides. Untuk positifnya, selama online itu aku bisa, kalau misalnya kita kurang mudeng dalam satu kelas, kita bisa lihat recording. Kalau di EPU kan ada recording kelas, kita bisa lihat recording kelas itu 2-3 kali. Jadi kita tuh kalau kayak aku ngerasa hari ini aku belajar, kita nggak bisa, namanya manusia setiap orang beda-beda, kemampuan pengingatan juga beda-beda. Nggak bisa satu orang lihat kelas langsung mudeng, nggak semua seperti itu kok. Jadi aku lihatnya kalau dari yang positifnya online, aku bisa setelah kelas aku kurang mudeng, aku lihat recording, oh kelas ini tuh tadi jelasinnya seperti ini 2-3 kali, jadi sampai kita mudeng. Kalau untuk positifnya offline itu kita bisa langsung, kita kurang mudeng, kita bisa langsung tanya ke lecturer kita, kan seperti itu kok. Jadi kalau aku online sama offline itu kita nggak usah lihat sisi buruknya. Oh online di rumah aku males gini. Jangan seperti itu. Kita lihatnya sisi selalu positifnya supaya apa? Kita kuliah ini kan bukan untuk bukan hanya untuk masa sekarang kita kuliah gitu. Kita lihat dari sisi diambil positifnya, kita pakai untuk apa yang kita bisa kembangkan dalam diri kita. Seperti itu. Tapi berarti kamu sendiri udah ibaratnya yang penting ada niat dan ada keseriusan lah ya. Jadi kamu nggak cepat terlena ke kemalesan gitu, ya nggak sih? Iya, betul kok. Oke, challenging apa yang paling kamu mungkin perasakan lah, pasti dong ada tantangan atau satu ke barrier lah ya. Selama 1 tahun terakhir nih, ada challenging nggak? Hambatan-hambatan gitu ya, kok. Kalau hambatan itu, jujur kadang ya, kok kemalesan kok. Jadi kadang bangun pagi. Kalau bangun pagi, beda kalau nanti offline. Kalau offline kita bangun pagi, kita baju rapi, siap, baru berangkat sekolah gitu kan, kok. Kalau kita di sini kan, jujur aja kayak kadang-kadang bangun pagi, kemudian mandi, ya pakai kaos saja lah. Yang penting nanti join kelas ya beberapa. Itu kan kadang-kadang kayak seperti aku kan, masih pagi banget kelas. Dulu yang pas year pertama itu ada kelas yang paling pagi jam 7:30. Jam 8 kalau nggak salah kan. Kemudian bangunnya pagi, harus pagi, males gini, kemudian ngantuk-ngantukan seperti itu kan. Tapi aku lihat dari situ, kalau aku seperti ini terus, nanti selanjutnya aku nggak akan pernah bisa nerima apa yang diajari guru. Aku malah nggak fokus kok. Makanya mulai sekarang aku bangun pagi, kalau bisa, walaupun kaos, tapi kita harus rapi mungkin, sesiap mungkin, kemudian duduk, dan kita siapin device kita. Jangan siapin device itu bisa internetnya atau device apapun yang kita siapin. Jadi jangan sampai ada kendala-kendala lain yang mengganggu kita pada saat kita fokus sekolah seperti itu. Tapi well said ya, bagus banget karena aku dapatnya kayak kita mau di kondisi apapun, apakah ke kelas atau online dan offline, itu sebenarnya balik lagi kepada dasarnya, yaitu komitmen ya dan keseriusan. Selama ada komitmen, kita akan bisa adaptasi dengan segala macam lingkungan, yaitu yang sudah dikerjakan oleh si Gilbert. Aku rasa ini pesan yang cukup
penting ya, ataupun satu role model yang teman-teman juga bisa jalankan ya gitu ya. Nah, Gilbert, aku penasaran banget nih. Ini aku juga baru copy dan aku tahu sih kamu memang ngikut kompetisi selama setahun ini. Gimana sih ini perjalanan dan kan aku udah tahu pada saat sudah kamu udah menang. Nah, gimana nih perjalanan apa yang kamu lakukan di kompetisi ini? Oke, jadi awalnya ini kita dikenalin sama salah satu lecturer dari, kalau aku dari e-business ada yang namanya pelajaran FEP, Fundamental of Entrepreneurship. Kemudian guru itu bilang, kalian kan bisa, kenapa kalian nggak nyoba? Makanya itu kita bertiga ini, oke lah kita coba, menang nggak menang, bukan masalah. Kalau kita pun kalah, kita bisa ngambil pembelajaran yang baik dari lomba ini. Kemudian bersyukurnya, puji Tuhannya, kita pertama itu masuk ke mega final. Jadi sebelum kita kemenangan, kita kan ceritanya awalnya itu dari pelajaran itu kita disuruh membuat sebuah desain untuk aplikasi apa yang akan kita buat. Nah, di situ kita bagi tugas. Kalau temanku namanya Brand Matthew, yang paling kiri fotonya itu, kalau dari yang warna biru, itu dia mengatur semua tentang leadership-nya, bagaimana nanti kelompok kita tuh mempersiapkan, bagaimana kita membentuk proposal, kemudian apa yang kita, social value apa, terus nilai-nilai apa yang kita akan ambil. Kemudian untuk aku bantu juga di grup kita untuk membuat desain dari bentuk aplikasinya, service aplikasinya tuh kita mau seperti apa sih? Mungkin kalau kalian bingung, service aplikasi itu, misalnya kalian buka Instagram deh. Instagram itu ada home menu, kemudian ada search menu, ada untuk post gitu-gitu. Nah, aku membantu di situ desain untuk bagaimana aplikasi itu akan terlihat. Kemudian untuk yang temanku satu lagi, Yap Kitian, itu dia membantu untuk financial. Financial itu dia menjelaskan tentang apa sih yang akan kita keluarin, uang berapa, bukan uang, maksudnya berapa nominal yang akan kita gunakan untuk menciptakan aplikasi ini, seperti itu. Kemudian kalau aku udah lihat dari sisi positifnya dari lomba ini, kalian jangan pernah namanya menyerah atau jangan pernah takut untuk mencoba. Karena aku seperti ini juga bukan orang yang mengharapkan kemenangan, tapi kita berani mencoba, berani mengambil langkah. Jadi kemenangan itu adalah hasil akhir, karena ada pepatah kan, usaha tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu. Ya, good ya, effort never betrays gitu ya, a good effort. Iya. Jadi makanya kadang-kadang jujur mungkin dulu kan aku bilang kamu di masa challenging itu aku cukup impress, di mana pasti kan ada orang selalu jadi negatif ya, kayak aduh nggak semangat nih online, mau ikut kompetisi aja mana mungkin, mau kuliah aja nggak mungkin kan. Aku rasa itu mungkin yang pesimis ya. Makanya hari ini pesan dari Gilbert, oke, selain kita harus selalu optimis, harus ada komitmen, harus bisa adaptasi, harus berani keluar dari zona nyaman, mau online dan offline juga tetap keluar dari zona nyaman. Dan ternyata you prove it, man, gitu. Kamu dan itu Trio wins sekitar roughly 100K ya, itu hampir 300 jutaan. Itu akan di-funding ya. Gimana ya itu planning? Itu rencananya kita dimodali, kita akan pakai dengan basic minimal itu 70.000 ringgit Malaysia dulu, kemudian nanti 30.000-nya itu untuk extend kok. 70.000 itu nanti kita pakai untuk mendesain, kita melanjutkan bisnis ini tuh, kita startnya dari 70.000 ini. Nah, sampai sekarang kita masih sering untuk meeting gitu, untuk menciptakan aplikasi ini nanti setelah dirilis gitu kok. Berarti sejauh ini kamu the only yang kita bilang alumni dari Loyola, terus kamu juga mewakili Indonesia dan Semarang. Brian Matthew dari Batam atau dari mana ya? Surabaya. Surabaya. Oh, oke. Berarti ada Surabaya dan Semarang. Terus ada Malaysian gitu ya, dari Malaysia. Ya, Malaysia. Ada culture shock nggak antara Indonesian dengan Malaysian gitu? Untuk culture shock, ya kita kan jujur aja kok Malaysia sama Indonesia 11-12 lah ya kok culture-nya. Jadi kalau aku ngerasa sih kalau dari kita bertiga nggak terlalu jauh sih kok. Nyaman-nyaman aja, juga. Yang penting fokus dengan apa yang dikerjakan ya. Iya, kita fokus tiap masing-masing punya apa dan kita saling bantu juga satu sama lain seperti itu. Ya, I think ini well done ya. Mungkin teman-teman boleh kasih reaction ke Gilbert, kasih thumbs up, kasih love, kasih applause gitu ya. Karena menurut aku ini achievement bukan karena dari APU ya. Yes, kuliah di LPU, APU jadi Gilbert merepresentatif APU, tapi menurut aku pribadi Gilbert ini mewakilin Loyola, Semarang, Indonesia. Betul? Ya kan?
Iya, Itu satu orang yang sekarang kalau dibilang dia sebenarnya lagi di Semarang, tapi dia udah explore, berani. Memang nggak semua orang berani gitu ya, but kalau udah making move, kamu udah nggak mau berhenti kali ya, udah jalan gitu. Iya. Oke, Tamna, misalnya nih sebelum kita open ke Q&A ya, kita udah lewat waktunya. Ada nggak sih tips kamu sedikit nih, kira-kira pesan buat teman-teman di sini dalam kayak jurusan ataupun berani deh? Ada nggak pesan gitu, message? Oke, kalau buat teman-teman itu jangan sampai kalian salah jurusan, karena itu penting banget ya, Ko. Salah jurusan itu kalian menyesali, betul kata Ko Thomas tadi, bukan sekarang, bukan pada saat kuliah, tapi nanti setelah kuliah kalian akan merasa, oh aku salah dulu ngambil jurusan ini. Jangan seperti itu. Dulu aku juga hampir salah ngambil jurusan. Ketemu Ko Thomas, kita baru ngomong-ngomong, nah Ko Thomas itu yang baru nyaranin, kamu lebih baik di jurusan ini, jangan sampai salah ngambil jurusan, karena bahaya juga ngambil jurusan gitu ya kok. Yep. Kemudian kalau buat aku, kalian nggak usah berpikiran, oh harus masuk, kalau di FU harus masuk jurusan ini, nggak usah. Kalian be yourself aja deh. Kalau misalnya kalian ketemu di lain waktu sama Ko Thomas atau sama siapapun dari FU gitu, kalian mau bertanya-tanya, mau konsultasi, kok lebih baik aku jurusan apa? Itu enggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kalian itu untuk melihat masa ke depan, apalagi kalian untuk baru, ya bisa dibilang kalian sekarang masih SMA. Jujur nanti kalian untuk kuliah, untuk university, kalian masih akan pasti bingung kan, banyak pilihan. Oh ada bagus dari sini, bagus dari sana juga bagus. Itu akan bingung. Tapi kita untuk melihat salah satu jurusan yang baik itu kita lihat dari dalam diri kita. Dalam diri kita itu punya potensi apa sih yang kita bisa kembangin? Bukan aku bisa ngikuti pelajaran ini, bukan seperti itu, tapi apa yang kita punya dalam diri kita, seperti itu. Oke. Thank you, Gilbert. Oke, mungkin kita sama-sama open untuk Q&A ke teman-teman. Sorry kalau agak telat sedikit, biar karena sebenarnya aku tertarik untuk mendengar dari Gilbert. Ya, open ke Q&A, silakan. Dengan panitia dan juga mungkin wali kelas. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ko Thomas Tanama dan juga Hilarious Gilbert tadi untuk sesi pemaparannya dan sharingnya yang luar biasa ya. Mungkin di sini aku Rexel akan kasih sedikit sum up gitu ya dari sesi presentasinya, bahwa di sini ada ada beberapa hal yang bisa di-highlight gitu. Jadi bahwa FEU itu benar-benar kayak stands for three things gitu. Yang pertama ada professionalism, di mana di FEU ini kita diajarkan untuk bagaimana memperhatikan penampilan kita dengan baik, because penampilan itu cukup penting ya, karena ketika kita memperhatikan penampilan kita, confidence will follow. Lalu yang kedua ada multicultural learning environment, di mana di FEU kita di-encourage buat kita bisa embrace dengan orang-orang yang mungkin dari berbeda culture atau berbeda background, dan industri kita berarti untuk kita bisa istilahnya combine dengan mereka begitu. Lalu yang terakhir ada study program 4.0, di mana kita there is intimately connected to technology. Jadi aku di sini secondary banget ya, bahwa di sini youth itu atau mahasiswa itu atau students itu diharapkan saat ini bisa untuk istilahnya up to date ya dengan teknologi yang ada sekarang ini. Lalu tadi juga Ko Thomas juga memberikan banyak hal mengenai Industrial Revolution 4.0, di mana tadi ada e-business, ada digital marketing, ada financial technology, dan masih banyak lagi. Lalu tadi juga pada saat sesi presentasi disampaikan untuk admission-nya, bagaimana requirements-nya untuk mendaftar di FEU, dan juga untuk scholarship yang ada di sini. Tapi mungkin belum untuk pay to details ya. Nah di sini mungkin bakal ada jadi kesempatan untuk teman-teman nih, untuk teman-teman bisa mempertanyakan. Nah, jadi untuk seluruh peserta, if you have any questions, you can type yours in the room chat, or maybe if you are willing to have a direct conversations with us, you can also convey your questions biar kita bisa diskusi bareng dengan Ko Thomas dan juga Kak Gilbert Wijaja. Oke. Sebelumnya mungkin di sini ada pertanyaan yang udah muncul, Kak. Jadi di sini ada, halo Kak, saya Agnes. Saya mau tanya Kak, untuk dokumen yang diperlukan untuk mendaftar itu apa aja ya, dan apakah harus di-translate ke bahasa Inggris? Terima kasih banyak. Oh, ya, aku bantu jawab ya. Simple banget, itu hanya standar dari nilai rapor kalian. Nanti pasti di tahun depan akan ada nilai ijazah. Terus ada requirement IELTS, itu boleh dikumpulkan di tahun depan juga, ya. Dan ya itu doang. Nanti kita akan minta foto dan paspor untuk requirement visa. Jadi nggak ada lagi kayak harus deposit dan yang lain. Terus dokumennya tidak perlu ditranslate ke Inggris karena Indonesia dan Malaysia hampir sama. Kita di sana juga ada tim Indonesia, dari tim aku semua, nanti udah bisa langsung submit ke imigrasi tanpa ditranslate. Mungkin beda dengan Singapura dan Australia ya, yang wajib ditranslate. Malaysia tidak perlu.
Gitu. Oke, thank you so much Pak Thomas untuk jawabannya. Semoga ini bisa membantu ya. Lalu kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, bahwa ada pertanyaan nih. Kita harus tahu basic dari major yang kita inginkan atau bakal diajarkan basicnya dari kuliahnya? Ini semuanya sebenarnya teman-teman kalau di bachelor degree jangan langsung berpikir masuk ke dalam gitu ya. Bisa masuk ke jurang tapi dalam banget, enggak. Semua itu akan dimulai dari hal yang basic lagi. Jadi tahun pertama dan tahun kedua itu mata pelajarannya masih umum. Tahun kedua udah mulai menjurus sedikit sesuai pilihan kamu. Tahun ketiga baru mulai advance. Tapi sebelum tahun ketiga, kita sudah kasih peluang untuk magang selama 4 bulan. Jadi ada step by step-nya. 2 tahun kamu kuasai dulu teori dan praktek, dan juga mungkin ngikut kompetisi kayak Gilbert, mungkin ngikut professional training atau webinar. Kamu udah equip dengan skill itu, kamu harus magang supaya mata kamu kebuka, exposure. Setelah magang, and then you will do well di tahun ketiga. Nah, jadi semuanya adalah step by step-nya. Gitu. Oke, jadi benar banget ya, step by step ya, semuanya bakal diajarin gradually gitu. Nah, selanjutnya kita akan ada pertanyaan berikutnya, bahwa kira-kira ada biaya program undergraduate itu sekitar berapa ya, Ko? Kalau aku ringgit mungkin nanti pusing ya, harus pakai kalkulasi gitu-gitu. Aku rupiahkan aja sekitar rata-rata 100 juta setahun. Di mana durasi kuliah hanya 3 tahun, oke, kira-kira 300 juta. Nah, jadi 1:3 ya, beda kalau tadi bilang kantong di Australia bayar 1 tahun sekitar 30-40 ribu dolar. Jadi, kalau kamu bisa bayar 1 tahun di Australia, berarti kamu udah bayar 3 tahun selesai di Malaysia. Gitu. Oke, hopefully it will answer the questions ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Apakah EPU menerima A-level atau IB? Yes, kita terima semua level kualifikasi, O-level, A-level, IB, pastinya dari yang ijazah National High School Indonesia, CBSE, semuanya kita terima. Oke, baik ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Ko. Dan mungkin di sini selanjutnya sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, mungkin di sini aku bakal tanya-tanya juga nih ke Gilbert nih. Mungkin aku ada pertanyaan. Tadi kan aku lihat Gilbert bahwa super luar biasa ya achievement yang bisa didapatin. Nah, kira-kira tuh apa sih hal-hal atau things yang bikin encourage Gilbert itu biar kayak mungkin awalnya kayak takut atau mungkin masih belum berani gitu untuk ikut untuk eksplor banyak hal di sana, apalagi di universitas di luar gitu, di luar negeri gitu. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Gilbert buat bisa berani gitu untuk ikut lomba yuk, atau mungkin kita coba yuk untuk berinovasi gitu dengan teman-teman yang mungkin dari latar belakang yang berbeda tadi. Ada yang dari Batam, ada yang dari mana, dan itu gimana sih Gilbert, bisa sharing sedikit dong? Oh, oke. Jadi awal ikut lomba itu kan tadi aku sudah cerita, kalau aku diceritain sama sama lectureku. Kemudian lectureku tuh bilang jangan takut untuk mencoba gitu, karena kita kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi oke lah, secara pribadi kalau gitu kan, kalau aku sendiri itu tersentuh gitu. Oh iya, kenapa kan aku nggak nyoba? Karena aku bisa gitu. Nah, mulai dari situ, guru lectureku juga bilang kalah menang itu bukan suatu masalah. Kamu kalah pun kamu juga bisa belajar hal apa yang kita bisa pakai dari lomba itu, apa yang dipelajari dari lomba itu. Seperti itu. Kalau menang itu adalah kita bisa ngomong hadiah terakhir dari lomba itu adalah kemenangan, seperti itu. Jadi aku memang dari awal tidak pernah berpikiran untuk aku harus menang, aku harus juara 1, apapun, enggak. Aku cuma berpikiran selama kita bisa coba, selama kita bisa ambil kesempatan, ya kita ambil saja. Oke, cool. Berarti ini motivasinya Gilbert itu luar biasa ya. Ketika kita punya kesempatan, ketika kita dihadapkan dengan sebuah opportunity baru, dan kita punya potensi tuh, dimana kita kan pasti akan terus belajar ya. Kita akan belajar gradually, dan asalkan kita mau coba aja, kita mau coba, pasti akan ada sesuatu atau makna yang bisa kita ambil gitu. Even walaupun nanti mungkin ke depannya kita kalah atau menang, itu mungkin pilihan urusan terakhir gitu ya Gilbert ya. Nah, mungkin aku mau tanya lagi nih, mungkin untuk Thomas nih, kira-kira masalah apa aja sih mungkin yang sering ditemui gitu, misalnya ada kayak youth atau students yang ingin melanjutkan di universitas di Malaysia ini tapi masih ragu gitu, kira-kira apa sih yang sering dihadapi gitu, misalnya kayak kurang berani atau mungkin masih takut untuk eksplor dirinya, mungkin bisa sharing-sharing juga kok. Oke, mungkin pasti kan kita ketemu dari siswa-siswi itu beragam ya, jadi apa yang mereka jalankan juga semuanya beragam. Nah, tapi ya benar, nggak semuanya mungkin mempunyai keberanian kayak si Gilbert gitu ya, atau nggak semuanya juga bisa adaptasi dengan cepat.
dan nggak semuanya juga bisa kejar dengan sistem online. Meskipun kita bilang mungkin online nggak masalah, harus adaptasi, tapi jujur aja tidak semua mahasiswa bisa beradaptasi dengan sistem online. Nah, tapi ya sekali lagi menurut aku itulah semua yang namanya proses belajar. Ya, tadi kita kayak selalu just make a move gitu. Kalau enggak kita bakal hanya stay di sana-sana aja. Karena mungkin kita bikin nunggu online, tunggu offline, nggak jalan-jalan gitu. Nah, jadi menurut aku mungkin masalah pasti setiap akan kita melangkah, kita akan ketemu mungkin isu-isu gitu. Itu semua tetap akan ada solusi. Kita tahu lah ya, setiap every problems will comes with solution. Jadi apapun yang kedepannya nanti teman-teman pilih, maaf nih, misalnya teman-teman ada yang milih jurusan kuliah nanti suatu hari salah, nggak masalah juga kok. Cuma hanya paling habisnya agak waktu. Tapi kalau bisa dikasih lebih, kita kan lebih ada waktu buat planning, yuk sama-sama kita planning dengan baik supaya menghindari masalah-masalah yang lebih besar lagi. Gitu aja sih. Oke, thank you so much Ko Thomas for the insights. Nah, di sini mungkin aku juga mau remind lagi juga ke teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin tadi masih miss atau mungkin terlalu cepat untuk presentasinya, teman-teman bisa download presentasi yang diberikan tadi dari APU, bisa di bit.ly/connect with APU, yang linknya sudah diberikan di room chat kita kali ini. Nah, mungkin kalau misal nih kok ada yang ingin bertanya lagi, atau mungkin dari teman-teman misal masih ada punya pertanyaan yang masih mau ditanyakan lebih lanjut ke depannya, atau mungkin mau consultation sama Ko Thomas atau Kak Gilbert, kira-kira apakah ada kontak person yang bisa di approach, Kak? Iya, ini aku share kontak, aku share bentar ya teman-teman, boleh screenshot quick one di sini. Oke, sebentar. Mungkin kedepannya akan sering ketemu Ko Thomas ataupun Ci Marinda. Ya, kita memang pure sering banget untuk ke Semarang. Tapi kadang-kadang kalau aku ada event mungkin kayak ke Amerika Latin, ke Timur Tengah, Qatar, Dubai, aku biasa digantikan oleh Clarence atau Marinda. Nah, jadi semuanya kita satu tim ya. So feel free aja. Kadang-kadang kalau ada hal yang kalian pengen tanyain, nggak mesti dan harus berhubungan dengan APU. Aku orangnya cukup fair. Makanya dari tadi presentasi aku tidak akan ngobrolin APU is the best university, tapi we are one of the best yang kalian boleh consider, yang kalian boleh pertimbangkan. Ini kontak aku, boleh screenshot. Tapi kalau misalnya tadi mau materi presentasi, sudah ada linknya ya, jadi kalian just klik, give your details, and we will send to you directly. Gitu. Thank you semuanya. Oke, thank you so much, Ko. Jadi untuk teman-teman nih yang tadi mungkin belum kesempatan untuk screenshot, teman-teman bisa banget untuk atau scan barcode yang ada di layar sekarang biar tetap keep in touch, atau mungkin mau approach lebih lanjut mengenai Universitas Asia Pacific of Technology and Information, bisa banget untuk langsung kontak aja gitu. So mungkin di sini aku mau ucapin terima kasih banyak sekali lagi untuk Ko Thomas dan juga untuk Kak Gilbert atas presentasi dan sharingnya luar biasa. Tadi banyak memberikan insights baru ya, nggak cuma hanya pengetahuan tentang APU-nya sendiri, tapi juga memberikan apa ya istilahnya pesan atau mungkin motivation kepada student sekarang biar untuk jangan sampai salah untuk memilih program studi lanjutan. Terakhir mungkin deh yang ditunggu-tunggu nih, mungkin dari Ko Thomas atau mungkin dari Kak Gilbert, apa salah satu ingin memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement untuk teman-teman kita yang ada di sini, Kak? Mungkin boleh aku persilakan buat Gilbert, the special guest. Oke, thank you, Ko. Untuk teman-teman, gini, satu catatan penting atau satu hal yang kalian harus ingat, kalian jangan takut atau jangan berpikiran untuk berpikiran bahwa kalau di sekolah di APU budayaku sama budaya negara lain beda. Jangan seperti itu. Tapi kalian harus berpikir bahwa kita ini semua manusia adalah sama. Kita bekerja sama di APU untuk membangun dunia lebih baik. Jadi kita harus sama-sama adapt. Mereka juga adapt ke kita, kita juga adapt ke dia, dan kita bangun korelasi yang baik supaya dari APU ini kita bisa membawa bahwa dunia itu bisa menjadi lebih baik. Seperti itu.